Begini Pak Presiden, ini harapan terakhir kami. Ini permohonan kami dari buruh-buruh miskin untuk Anda. Didengar syukur, nggak didengar ya udah biasa ya. Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja terjadi secara serempak di sejumlah kota di Indonesia pada Kamis 8 Oktober 2020. Tak sedikit yang akhirnya berujung bentrok antara demonstran dengan polisi. Kenapa masyarakat menolak? Ya tentunya karena aturan ini merugikan masyarakat. Jauh-jauh hari sebelum pengesahan, beberapa kalangan masyarakat telah menyampaikan keberatan mereka. Namun keberatan rakyat atas disahkannya undang-undang itu seperti tak digubris sama sekali oleh pemerintah. Buktinya ujung-ujungnya disahkan juga. Cepet banget pengesahannya. Kalah Rosia anggota dewan. Menolak baik-baik udah, menolak agak nggak baik-baik juga udah. Tapi tidak ada hasilnya. Cuma tenang guys. Kita masih punya harapan dan harapan itu ada di pundak, kepala, lutut kaki. Nggak bercanda. Harapan itu ada di pundak Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat. Yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Begini Pak Presiden, ini harapan terakhir kami. Ini permohonan kami dari buruh-buruh miskin untuk Anda. Didengar syukur, nggak didengar ya udah biasa ya. Pak Jokowi, sungguh besar harapan kami agar Bapak bisa menerbitkan Perpu untuk menyelesaikan polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Haryanti, kondisi kegentingan memaksa seperti disyaratkan dalam Undang-Undang 45 dalam penerbitan Perpu sudah terpenuhi. Selain itu, Susi juga menganggap Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara prosedur lantaran perumusannya minim aspirasi publik. Lah, gimana nggak minim aspirasi publik? Rapatnya sembunyi-sembunyi di hotel. Omnibus Law ini juga dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan karena judul undang-undang yang tidak mencerminkan isinya. Seperti yang sudah diketahui, undang-undang ini disusun dalam skema omnibus dan diajukan ke DPR Februari lalu. Pasal-pasal di dalamnya dibuat untuk mengubah berbagai aturan pada 79 undang-undang lain. Aturan baru banyak mengakomodasi kepentingan pengusaha, memarjinalkan pekerja, mengabaikan kelestarian lingkungan, juga cenderung mengarahkan negara kembali ke kekuasaan sentralistik. Jumat lalu, Presiden Jokowi menanggapi kritik terhadap Omnibus dari berbagai kalangan yang berujung pada demonstrasi besar-besaran. Sayang, Pak Jokowi terkesan menganggap enteng demonstrasi dan penolakan publik tersebut. Nah, Koalisi Fraksi Rakyat Indonesia yang merupakan gabungan dari masyarakat sipil, buruh, dan mahasiswa menguji kebenaran isi pidato Presiden tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Padahal menurut koalisi, penolakan mengacu pada hasil pemeriksaan draft RUU Cipta Kerja yang mengkritik juga bukan orang sembarangan nih. Macam kameramen saya tuh, main HP kerja ngeliat TikTok. Yang kritik... Diam. Yang kritik itu guru besar, akademikus, dan pakar di berbagai bidang. Oke, next. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Padahal ada sekitar 500 aturan turunan yang berpotensi melahirkan hyper regulation. Asik. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada. AMDAL memang tetap ada, tapi Komisi Penilai AMDAL digantikan pemerintah pusat. Partisipasi publik dalam AMDAL pun dikurangi. Ada juga berita mengenai Undang-Undang
Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Meski hanya di kawasan ekonomi khusus, bukannya semua anak seharusnya punya hak yang sama dalam mengakses pendidikan? Ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Padahal menurut pasal 81 angka 25 Omnibus Law, upah minimum kabupaten tidak lagi jadi kewenangan bupati, tapi dipindahkan ke gubernur dan tidak wajib ada. Jika upah di kabupaten hanya ditetapkan berdasarkan UMP atau UMK yang ditetapkan gubernur, nantinya akan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan real pekerja. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Soal cuti tahunan 12 hari kerja tetap ada, tapi cuti besar dihapus dalam UU Ketenagakerjaan. Urusan cuti besar akan diserahkan ke perusahaan. Ya, kalau perusahaannya punya rasa kemanusiaan. Ya kalau enggak. Jelas banget nih kalau Omnibus ini merupakan proyek legislasi ambisius pemerintah Jokowi. Ingat nggak? Pak Jokowi itu menyampaikannya pertama kali pada saat pidato pelantikannya pada Oktober 2019 lalu. Sebenarnya selain Perpu, masyarakat juga masih bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ini adalah langkah terakhir yang bisa diambil. Soalnya emang yakin bisa menang. Emang MK pernah gitu memenangkan gugatan untuk menguji apakah penyusunan undang-undang sudah dilakukan secara konstitusional? Emang pernah. Apalagi kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah ini mah ya. Kalau nggak salah ya kameramen ya. Jangan baper maksudnya ya, dikit-dikit UTE, ITE ya. Kalau nggak salah, ya kalau nggak salah ya. Para hakim konstitusi kemarin dengar-dengar, ini mah dengar-dengar, baru dapat hadiah dari Senayan. Itu hadiah yang itu. Perpanjangan masa dinas. Iya. Oke, saya Fikar, sampai jumpa di Fokus Tempo selanjutnya. Bye-bye.